buyut nu dititipkeun ka puun. Nagara 33 Bangawan Sawidak 5. Pancer salawe negara, gunung temenang dilebur, lebak temenang dirusak, larangan temenang dirempak, buyut temenang dirobah, lojor temenang dipotong, pondok temenang disambung. Nu lain kudu dilainkeun, nu ulah kudu diulahkeun, nu nya kudu dinyakeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Hasan Saifullah, lalu ada Muhammad Rizal Mutakin dan Andre Maulana. Pada video ini kami akan mempresentasikan hasil kajian kami tentang arsitektur vernakuler rumah adat Baduy. Dimulai dari latar belakang, rumah adat merupakan bangunan yang menjadi aspek penting dalam kebudayaan suatu masyarakat. Selain menjadi tempat tinggal, rumah adat juga merupakan cerminan dari nilai-nilai, tradisi, dan cara hidup suatu komunitas. Salah satu rumah adat yang memiliki keunikannya tersendiri dan menarik untuk dikaji adalah rumah adat suku Baduy. Masyarakat Baduy adalah kelompok masyarakat asli yang tinggal di Provinsi Banten yang dikenal juga sebagai suku Kanekes. Orang-orang dari suku Baduy dikenal dengan gaya hidupnya yang sangat tradisional dan mempertahankan kebudayaannya dengan sangat teguh. Salah satu yang paling mencolok dari kebudayaan Baduy adalah rumah adat mereka, yang disebut Rumah Sulah Nyanda. Alasan dinamakan Sulah Nyanda adalah karena atapnya terbuat dari daun nipah yang dikeringkan. Dalam bahasa Sunda, nyanda berarti sikap bersandar. Sandarannya tidak lurus, melainkan agak merebah. Rumah adat Baduy memiliki nilai-nilai budaya yang sangat dalam. Rumah adat ini menjadi tempat di mana adat istiadat dan tradisi mereka dijaga dan diwariskan dari generasi ke generasi. Pembangunan rumah adat Baduy juga merupakan proses memperkuat ikatan sosial antar penduduk, karena dalam pembangunannya selalu melibatkan seluruh komunitas masyarakat. Adapun permasalahan yang akan kita bahas pada presentasi selanjutnya, diantaranya ciri-ciri arsitektur vernakuler yang terdapat pada rumah adat Baduy, hubungan arsitektur rumah adat Baduy dengan alam, teknologi yang digunakan dalam membangun rumah adat Baduy, fungsi-fungsi dari masing-masing ruangan pada rumah adat Baduy, dan cara masyarakat Baduy dalam menghadapi tekanan dari dunia modern menjaga budaya dan rumah adat mereka. Masuk pada kajian pustaka. Indonesia merupakan negara dengan banyak kepulauan yang memiliki berbagai suku, bahasa, agama, budaya, etnik yang merupakan jati diri di setiap daerah. Arsitektur vernakuler merupakan karya manusia yang dipengaruhi oleh kebutuhan dan norma suatu daerah. Arsitektur vernakuler sering kita temui pada karya arsitektur tradisional. Dengan konsep sederhana ini tercipta bentuk khas dari arsitektur vernakuler yang menunjukkan bagaimana menggunakan material alam secara wajar dan tidak berlebihan. Untuk lokasinya sendiri, Kampung Baduy berada di ketinggian 500 sampai 1.200 meter di atas permukaan laut, yang lebih tepatnya kampung tersebut berada di lingkungan lembah pegunungan. Dengan suhu rata-rata kawasan tersebut 20 sampai 22 derajat Celcius, membuat kawasan tersebut cukup sejuk dibanding daerah tropis lain yang ada di Indonesia. Terdapat sekitar 62 kampung adat Baduy, diantaranya 59 Baduy luar dan 3 Baduy dalam. Suku ini menjalankan kepercayaan dan adat yang telah diwariskan turun-temurun oleh nenek moyang. Adapun beberapa kebudayaan suku Baduy yaitu diantaranya pencaksilat, tebus, tari topeng, dan masih mengenakan pakaian adat. Untuk konsep kampungnya sendiri, masyarakat Baduy secara umum memiliki prinsip hidup menyatu dengan alam, berperilaku sangat menghargai dan menghormati alam. Tatanan kehidupan suku ini juga diatur oleh aturan adat yang sangat ketat. Hal ini terlihat dari tatanan hidup permukiman Baduy yang terdiri dari kelompok-kelompok berjumlah sekitar 60 kampung. Setiap kampung mencakup 40 rumah. Hal unik dari pembangunan rumah ini adalah dibangun dengan mengikuti kontur tanah.
Hal ini berkaitan supaya tidak merusak alam sekitar ketika membangun suatu bangunan. Karenanya tiang-tiang rumah adat suku Baduy tidak memiliki ketinggian yang sama. Untuk konsep rumahnya sendiri, pembuatan rumah adat Sulah Nyanda atau rumah Baduy menggunakan bahan baku yang berasal dari alam. Bahan seperti ijuk yang terbuat dari daun kelapa yang telah dikeringkan untuk menutup atap, kemudian kayu yang digunakan untuk membangun pondasi, dan dasarnya menggunakan batu kali atau umpak. Rumah Sulah Nyanda dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pertama Sosoro yang berada di bagian depan, bagian Tepas berada di tengah, dan Ipah yang berada di belakang. Masing-masing ruangan ini memiliki fungsi yang berbeda. Pertama yaitu Sosoro yang berada di bagian depan, berfungsi sebagai ruang penerima tamu dan tempat bersantai serta menenun bagi kaum perempuan. Sedangkan bagian tengah atau biasa disebut Tepas digunakan untuk aktivitas tidur dan pertemuan keluarga. Dan yang terakhir yaitu bagian belakang rumah atau biasa disebut Imah digunakan sebagai untuk ruangan memasak serta menyimpan hasil ladang dan beras. Tiap ruangan ini dilengkapi dengan lubang pada bagian lantainya. Material bangunan. Rumah adat Baduy adalah contoh nyata kebijakan masyarakat Baduy dalam memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah di sekitar mereka. Bambu sebagai bahan utama dalam pembuatan rumah mereka yang menjadi kunci untuk menciptakan hunian yang ringan, tahan lama, dan ramah lingkungan. Selanjutnya, untuk struktur bangunan sendiri pada bangunan rumah ini menggunakan kayu yang menerus hingga ke pondasi. Untuk pondasinya sendiri menggunakan batu kali atau umpak sebagai landasannya, di mana pada gambar yaitu satu batu kali utuh yang disimpan di atas tanah untuk menjadi dudukan atau pondasi dari bangunan. Selanjutnya, desain dan tata letak. Desain sederhana pada bangunan ini mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal suku Baduy dalam meminimalisir pemborosan dan penggunaan sumber daya. Rumah Sulah Nyanda bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga simbol dari kehidupan sederhana yang dijalani oleh suku Baduy dalam mempertahankan tradisi mereka dengan penuh rasa hormat terhadap lingkungan, alam, dan budaya mereka yang unik. Selanjutnya, simbolisme budaya. Di dalam rumah adat Baduy terdapat ruang kecil yang memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Baduy. Ruang ini digunakan untuk peribadatan dan pelaksanaan ritual yang menggambarkan pentingnya agama dan tradisi dalam budaya suku Baduy. Selanjutnya, kesesuaian dengan lingkungan. Penggunaan bambu sebagai bahan utama dalam konstruksi rumah adat Baduy adalah contoh nyata kesesuaian dengan lingkungan alam mereka. Bambu adalah sumber daya alam yang melimpah di sekitar wilayah suku Baduy. Penggunaan dalam rumah panggung mencerminkan kebijakan dalam pembangunan rumah tersebut. Yang terakhir adalah identitas budaya. Rumah adat suku Baduy dikenal sebagai Sulah Nyanda adalah simbol yang kuat dari identitas suku Baduy. Ini mencerminkan dengan jelas bagaimana masyarakat Baduy berhasil mempertahankan dan melestarikan warisan budaya mereka dalam menghadapi perubahan zaman yang terus berkembang. Kesimpulan dari presentasi kita adalah Indonesia memiliki beragam suku, bahasa, agama, dan budaya yang tercermin dalam arsitektur vernakular. Salah satu arsitektur vernakular yang ada di Indonesia adalah rumah adat suku Baduy yang berada di kawasan Lebak, Provinsi Banten. Masyarakat Baduy mengisolasikan diri untuk menjauhkan diri dari pengaruh budaya luar. Mereka hidup tanpa bantuan orang luar. Hal tersebut dilakukan untuk melestarikan dan juga memanfaatkan alam untuk dipergunakan sebagai kebutuhan harian masyarakat di sana. Konsep ini mencerminkan arsitektur vernakular yang menekankan pemanfaatan potensi lokal di suatu wilayah. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.